Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan Renang, gas. Bab 1393 Rencana Penyiksaan Diri Zhao Mengchen. Bu, ini tidak seperti yang ibu pikirkan. Aku tidak mau cincin berlian ini. Apa yang sedang kupikirkan? Zhao Mengchen langsung menyela. Yaitu, kamu memberi Xiaolei sebuah cincin berlian. Dan dia setuju. Sebagai ibumu, aku juga setuju. Sekarang kamu harus memberiku penjelasan. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Ji Fei hampir pingsan. Apa yang ingin kau jelaskan? Kau melamar putriku dan dia setuju. Apa kau akan mengingkari janjimu? Ji Fei, biar ku katakan padamu. Meskipun kau adalah putraku, Xiaolei juga putriku. Aku tidak akan pernah membiarkan putriku diganggu. Jadi tidak ada ruang untuk negosiasi dalam masalah ini. Kau harus memberi putriku penjelasan dan penjelasan. Ji Fei, dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Ibu jahat ini pastilah roh jahat. Dia bertingkah seolah-olah dia ingin putranya mendukung semua wanita. Apakah dia tidak mempertimbangkan pikiran dan perasaan Li Ruoxi? Apa yang akan dia pikirkan jika suami putrinya tidak setia? Ji Fei, aku, wow, Zhao Mengchen yang tadi tertawa, tiba-tiba menangis di ujung telepon. Ji Fei tertegun, lalu segera duduk tegak dan merebut ponsel dari tangan Huo Lei. Bu, ada apa? Zhao Mengchen tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia menangis dengan sangat sedih, yang membuat Ji Fei semakin cemas. Dia pikir sesuatu telah terjadi. Bu, apa yang terjadi padamu? Zhao Mengchen menyeka air matanya dengan kuat. Ji Fei, ayahmu sekarang dalam keadaan koma. Melihatnya seperti ini, kamu masih membuatku marah lagi dan lagi. Aku merasa bahwa penantianku selama bertahun-tahun ini sia-sia. Aku sangat menderita. Ji Fei merasakan sakit di hatinya. Bukannya dia tidak ingin menyelesaikan masalah koma ayahnya secepatnya. Tetapi dia tidak bisa pergi sebelum masalah 4 pemimpin Ling Kongsu sebelumnya diselesaikan. Yang lebih penting, dia ingin menaklukkan keluarga Ji dan keluarga Zhao dan membiarkan mereka menyambut orang tuanya kembali dengan penuh kejayaan. Itulah tujuan hidup dan impiannya. Namun melihat ibu bersedih, hatiku terasa sakit dan jengkel. Tetapi aku tidak punya cara lain untuk membujuknya. Aku hanya bisa berkata, Bu, jangan bersedih. Jangan bersedih. Bagaimana aku bisa tidak bersedih? Hatiku hampir hancur. Zhao Mengchen berkata dengan marah sambil menangis. Ji Fei benar-benar terdiam kali ini. Bagaimanapun, keluarga ini telah terpisah selama 15 tahun. Kesempatan langka bagi mereka untuk bertemu lagi. Ia sudah bersyukur kepada Tuhan, dan ia tidak bisa membuat ibunya terlalu sedih. Setelah aku menyelesaikan masalah di sini secepatnya, aku akan datang kepadamu dan mencoba menyelamatkan ayah. Ji Fei, Xiao Hongyan sangat kuat sehingga dia tidak bisa membangunkan ayahmu selama 15 tahun. Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Zhao Mengchen bertanya dengan suara tercekat. Hati Ji Fei menegang. Masalah ini memang seperti itu. Kalau memang bisa semudah itu menyadarkannya, pasti tidak akan begitu merepotkan. Meskipun dia sebenarnya ingin memberitahu ibunya bahwa dia bisa melakukannya karena rasa cinta ibunya yang begitu dalam kepada ayahnya, dia tidak tahu kebenarannya. Ji Fei, aku tidak punya persyaratan lain untukmu saat ini. Aku hanya berharap kamu bisa hidup dengan baik. Aku baik-baik saja. Saya belum selesai. Zhao Mengchen langsung menyela Ji Fei. Kamu bilang. Ji Fei berkata cepat, jaga Huo Lei baik-baik. Dia anak miskin yang tidak memiliki orang tua sejak dia kecil. Aku hanya bisa merawatnya sampai batas tertentu. Ji Fei mengangkat tangannya untuk menyeka dahinya, lalu berbalik, tetapi berkata tanpa daya, jangan khawatir,
aku pasti akan menjaganya dengan baik. Biarkan dia menjadi menantuku, maka aku akan menjaganya dengan baik. Zhao Mengchen berbicara lagi dengan nada tegas. Ji Fei tak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah semua keributan ini masih masalah. Ini sungguh membuat frustrasi. Bu, ibu harus menghormati perasaan Ruoshi. Dia adalah istri sahku. Ji Fei masih membela martabat Li Ruoshi. Apakah kamu menghormati perasaan ibumu? Aku mengandungmu selama 10 bulan sebelum aku melahirkanmu. Zhao Mengchen dengan marah membalas secara langsung. Ji Fei mengangkat tangannya dan menyeka dahinya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Baiklah, aku akan menjaga Huo Lei dengan baik. Anda setuju? Zhao Mengchen tertawa terbahak-bahak. Ji Fei hanya ingin menutup telepon sekarang dan membicarakan masa depan nanti. Sekarang dia merasa bahwa menghadapi musuh lebih baik daripada menghadapi ibunya. Setidaknya tidak ada kekhawatiran, tidak ada kasih sayang keluarga, dan dia bisa bertindak langsung. Namun, saat menghadapi ibunya, dia tidak berdaya. Kalau begitu, lain kali aku bertemu Huo Lei, jika dia tidak hamil, aku akan menyuruh kalian berdua tidur denganku saat itu juga. Zhao Mengchen berkata sambil tersenyum mengancam. Ji Fei, wajah Huo Lei tiba-tiba memerah, dan dia segera menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Ji Fei. Permintaan Zhao Mengchen sangat dibesar-besarkan dan sangat canggung. Namun, keduanya tahu bahwa apa yang dikatakan Zhao Mengchen pasti dapat dilakukan. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang wanita berani kawin lari dengan Ji Guanghui, dan bagaimana dia bisa membangun perusahaan senilai ratusan miliar? Jangan khawatir, Ji Fei tidak punya pilihan selain segera menutup telepon. Dia khawatir jika dia terus berbicara, Zhao Mengchen akan meminta mereka untuk segera naik mobil. Setelah menutup telepon, Ji Fei merasa seperti beban berat telah terangkat dari pundaknya. Ibunya lebih kuat dari musuhnya, ini adalah perasaan psikologisnya. Adapun Huo Lei, dia duduk di kursinya dengan wajah memerah, menggenggam kedua tangannya, dan menyentuh cincin berlian kristal Deep Sea Love. Sebenarnya ada sedikit harapan di hatinya. Jika dia benar-benar bersama Ji Fei, bukankah itu hal yang baik? Dia mencintai Ji Fei, hanya karena Li Ruoshi. Saya tidak berani mengungkapkannya. Ji Fei duduk di dalam mobil, merasa kesal, apa yang sedang terjadi. Sekarang, dia benar-benar ingin mengusir semua wanita ini. Tetapi dia tahu dia tidak bisa. Di satu sisi, Huo Lei akan digunakan untuk mendirikan keluarga Zhao, dan di sisi lain, kata-kata terakhir si Kou Xiong sebelum kematiannya dengan jelas memberitahunya bahwa Huo Lei bukanlah orang yang sederhana. Berpikir tentang Tamamono Mae yang membawa Huo Lei ke Longshan, dia merasa penasaran dan waspada tentang hubungan antara Huo Lei dan Tamamono Mae. Alasan dia tetap di sisinya sekarang sebenarnya karena dia ingin mengendalikan rahasia Huo Lei. Karena alasan inilah dia diizinkan tinggal. Adapun Seng Lingyun, di belakangnya ada gerbang merah. Cepat atau lambat dia harus pergi ke sana, dan masih banyak masalah yang harus diselesaikan. Yang terpenting adalah Xiao Hongyan dapat memberinya banyak informasi dan bantuan melalui Seng Lingyun pada saat kritis, itulah yang dibutuhkan Ji Fei. Memikirkan semua hal ini, Ji Fei benar-benar sakit kepala. Memiliki dua wanita seperti ini di sisinya seperti dua harimau betina yang ingin melahapnya. Tapi Li Ruoshi akrab sekali dengan mereka. Memikirkan sifat monster itu yang suka menipu, Ji Fei merasa ingin melarikan diri. Akhirnya dia mengambil keputusan, menyalakan mobil, dan melaju keluar dengan gila-gilaan. Huo Lei menatap Ji Fei yang terdiam, dan hatinya seperti dihantui oleh kelinci kecil. Dia bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan Ji Fei. Ji Fei telah mengambil keputusan kali ini.
Bab 1394 Cinta dan Seks. Haha, Zhao Mengchen dan Xiao Hongyan keduanya tertawa terbahak-bahak. Mereka berdua baru saja bersama, dan Zhao Mengchen melakukan trik menyiksa diri, dan tangisannya sangat nyata. Orang yang tidak tahu akan mengira bahwa Zhao Mengchen benar-benar sedih dan menangis. Hanya Xiao Hongyan yang berdiri di sampingnya yang tahu kalau dia sedang berakting, dia pun tercengang. Namun, ketika mendengar tujuan Zhao Mengchen, Xiao Hongyan juga tertawa, dan bahkan tampak mabuk. Dia tidak dapat memikirkan metode ini. Itu benar-benar monster. Namun, dia sangat menyukainya. Apakah menurutmu Ji Fei akan setuju kali ini? Xiao Hongyan menatap Zhao Mengchen dan bertanya. Zhao Mengchen menggelengkan kepalanya. Anak keras kepala itu tidak akan pernah setuju. Jika dia setuju, dia tidak akan menjadi Ji Fei lagi. Xiao Hongyan mengangguk. Setuju dengan pernyataan Zhao Mengchen. Dia juga telah mencoba menyatukan mereka berkali-kali, dan bahkan menggoda Ji Fei berkali-kali, tetapi tidak berhasil. Sedikit ketidakberdayaan muncul di wajahnya. Kalau begitu, tujuanmu juga tidak berguna. Dia sangat berharap Ji Fei dapat menjatuhkan Huo Lei. Selama Huo Lei dikalahkan, Seng Lingyun akan memiliki kesempatan. Lagi pula, pria dan wanita itu sama saja. Selama pertahanan psikologis dihilangkan, semuanya akan menjadi alami. Sama halnya jika dia tidak sombong dan mengambil inisiatif untuk bersama Ji Guanghui, bagaimana mungkin Zhao Mengchen punya kesempatan? Sekarang, bagi Ji Fei, selama dia tidur dengan wanita lain selain Li Ruoxi, maka tidur dengan wanita lain akan menjadi hal yang wajar dan bahkan menjadi kebiasaan. Namun, ketika saya mendengar Zhao Mengchen mengatakan tidak, saya tidak dapat menahan perasaan kecewa dan bahkan tidak berdaya. Zhao Mengchen juga merasa tidak berdaya. Dia sangat berharap agar Ji Fei dapat memiliki anak lagi dan agar garis keturunan keluarga Ji dapat terus berlanjut. Selama 15 tahun terakhir, dia sangat merasakan ketidakberdayaan karena tidak memiliki kekuatan apapun dan kesedihan karena tidak memiliki siapapun. Orang hanya menjadi takut setelah mengalami sesuatu. Ini juga pilihannya yang tak berdaya. Adapun Li Ruoxi, dia menyukainya dari lubuk hatinya. Hanya sedikit wanita seperti dia di dunia ini. Namun demi kemakmuran keluarga Ji, dia tidak punya pilihan selain menjadi orang jahat. Di sisi lain, Ji Fei telah membawa Huo Lei pulang. Huo Lei kebingungan sepanjang waktu. Bahkan wajahnya memerah. Dia terus bertanya-tanya apakah Ji Fei akan melakukan sesuatu padanya. Bagaimanapun juga, dia cantik, berpakaian seksi, dan mendapat dukungan kuat dari Zhao Mengchen. Jadi dia adalah wanita Ji Fei. Masuk akal dan legal, dan ekspresi Ji Fei saat itu tampak seperti sedang membuat suatu keputusan. Hal ini membuatnya merasa bingung dan sangat malu. Namun, saat kembali ke rumah, aku tidak melihat Ji Fei melakukan apapun, dan aku merasa sedikit kecewa. Dia bahkan memandang rendah dirinya sendiri sedikit, berpikir itu tidak tahu malu, tapi mencintai seseorang itu di luar kendali. Ji Fei memasuki villa dan Huo Lei mengikuti di belakang. Qi Yuan dan Feng Huang juga ada di sana. Mereka telah mendengar tentang Si Bin yang mendapatkan kalung cinta abadi. Mereka memuji Ji Fei dalam hati mereka dan bahkan lebih bahagia untuk Si Bin. Li Ruoxi dan Seng Lingyun juga ada di ruang tamu, mengobrol dan tertawa. Melihat Ji Fei membawa Huo Lei masuk, Qi Yuan segera melangkah maju sambil tersenyum. "Tuan, Anda hebat sekali. Kamu dan Phoenix keluar. Aku ada urusan." Antusiasme Qi Yuan dan Feng Huang seolah disiram seember air dingin. Awalnya saya ingin mendengarkan berita lainnya, tetapi saya langsung menjauh. Saya tidak hanya kecewa tetapi juga tertekan. Saya saling memandang, tidak tahu alasannya,
tetapi saya tetap segera keluar. Li Ruoxi dan Seng Lingyun selalu merasa Ji Fei aneh. Keduanya saling memandang, tidak tahu apa yang salah atau alasannya. Pada saat yang sama, dia menatap Ji Fei. Ji Fei sudah menatap Seng Lingyun dan bertanya, "Apakah kamu mencintaiku?" Seng Lingyun tertegun di tempat, kemudian wajahnya memerah karena malu. Dia memegang kedua tangannya, merasa sangat canggung, tetapi juga merasa tertekan di dalam. Dia terus memarahi Ji Fei, bertanya apakah dia bodoh dan tidak tahu bahwa dia mencintainya. "Apakah Anda harus mengatakannya sendiri? Sungguh memalukan." Ji Fei mengabaikannya dan hanya menunggu jawaban Seng Lingyun. Sulit bagi Seng Lingyun untuk menjawab pertanyaan ini di depan sahabatnya Li Ruoxi. Semakin mereka akrab satu sama lain, dan semakin mereka tahu bahwa Ji Fei setia kepada Li Ruoxi, semakin malu mereka untuk menjawab. Li Ruoxi bingung dan menatap Ji Fei. Apa yang terjadi? Ji Fei tidak menjawab. Dia menatap Seng Lingyun dan menunjuk ke kamarnya dan Li Ruoxi di lantai atas. "Jika kamu mencintaiku, tidurlah denganku sekarang." "Apa?" Seng Lingyun dan dua wanita lainnya berseru bersamaan. Mereka tidak menyangka Ji Fei begitu berani. Ji Fei mengangguk setuju, dan bahkan menekankan, "Kalian bertiga harus bersama, kalau tidak, kamu tidak mencintaiku." "Enyahlah, penjahat!" Harga diri Seng Lingyun terluka, dan dialah orang pertama yang mengumpat. Huo Lei hampir menangis. "Aku tidak menyukainya." Setelah berkata demikian, dia menutup mukanya dan berlari ke kamar tidur. Mereka semua masih perawan dan ini adalah pertama kalinya bagi mereka. Bahkan jika mereka menyukai Ji Fei, mereka tidak perlu tidur di tempat tidur dengan 4 orang sekaligus. Bukankah itu memalukan? Ji Fei merentangkan tangannya ke arah mereka menghilang. "Aku sudah memberimu kesempatan. Jika kamu tidak memilih, kamu tidak akan punya kesempatan lagi di masa depan. Pergilah ke neraka." Seng Lingyun tidak dapat menahan diri untuk mengumpat di dalam rumah. "Ji Fei, kau benar-benar cabul." Li Ruoxi juga marah dengan permintaan Ji Fei. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat keras-keras, lalu berbalik dan berjalan ke dalam ruangan dengan marah. Dengan suara keras, dia membanting pintu hingga tertutup untuk melampiaskan kemarahannya. "Di mana aku bisa menemukan lelaki mesum seperti itu?" Dia bahkan membiarkan 3 wanita menemaninya. "Ini karena kamu tidak mencintaiku. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan di masa depan." Ji Fei sengaja meninggikan suaranya dan berteriak di dalam villa. Seng Lingyun dan Huo Lei yang ada di dalam ruangan langsung tenang dan melempar bantal ke lantai dengan marah. "Sialan Ji Fei, dia benar-benar berbohong kepada kita seperti ini." Pada saat ini, mereka menyadari bahwa Ji Fei sengaja berbohong kepada mereka dan menggoda mereka secara langsung. Tetapi dia juga menggunakan metode ini untuk menjauhkan mereka darinya. Kedua wanita itu sangat menyesalinya hingga mereka ingin melompat ke Sungai Kuning. Li Ruoxi juga mengetahuinya saat ini. Dia membuka pintu dan melihat Ji Fei berdiri di pintu dengan senyum di wajahnya. Dia ingin berpura-pura marah dan membanting pintu, tetapi Ji Fei sudah mendorong pintu hingga terbuka. "Keluar, dasar mesum!" "Wuwu!" Sebelum Li Ruoxi sempat menyelesaikan kata-katanya, Ji Fei sudah mencium bibir manisnya. Tangan Li Ruoxi langsung kehilangan kekuatan dan lengannya secara alami melingkari leher Ji Fei. Ji Fei menggendong Li Ruoxi tanpa ragu-ragu dan pergi tidur. "Tidak, aku hamil, tidak apa-apa, aku tahu keterampilan medis." "Benci banget, kamu yang bilang nggak terakhir kali." "Terakhir kali adalah terakhir kali. Kali ini adalah kali ini, aku." "Ji Fei, bagaimana kalau aku menemanimu?" Tiba-tiba terdengar suara samar. Menyela perkataan Ji Fei, Ji Fei merasakan angin sejuk di punggungnya.
mungkinkah wanita ini serius? Baru saja, Ji Fei telah memperhitungkan bahwa Seng Lingyun dan yang lainnya tidak akan berhasil, jadi dia sangat percaya diri. Namun, Su Piaomiao berbeda, dia adalah monster. Dia segera melihat ke arah Su Piaomiao yang berdiri di dekat jendela. Dia berpakaian putih, rambutnya terurai, seperti peri, dengan mata yang tersenyum. Sepertinya hanya dengan lambaian tangannya, mereka bisa langsung pergi ke Wushan untuk berhubungan seks. Ji Fei benar-benar memiliki hasrat, tetapi dia dengan cepat menahannya. Li Ruoxi berbaring di tempat tidur, berkedip dan menatap Su Piaomiao. Matanya penuh dengan pertanyaan. Ji Fei, bukankah kau bilang aku akan tidur denganmu jika kau mencintaiku? Aku ingin tidur denganmu sekarang. Membuang, setelah Su Piaomiao selesai berbicara, dia tertawa manis. Ji Fei, Fiu, Su Piaomiao dan Li Ruoxi tertawa bersamaan. Kamu sangat kejam. Ji Fei melotot tajam ke arah Su Piaomiao. Sebenarnya, kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak akan tidur denganmu. Su Piaomiao menatap Ji Fei dengan tatapan kosong. Kalau begitu keluarlah, aku mau tidur dengan istriku. Ji Fei ingin dia pergi cepat karena dia takut pada wanita jahat ini. Jika kamu setuju dengan satu syarat, aku akan pergi. Kondisi apa? Bawalah aku bersamamu saat kau memulai perjalanan bela dirimu. Su Piaomiao menatap Ji Fei dan berkata dengan serius. Mata Ji Fei tiba-tiba menjadi serius saat dia menatap Su Piaomiao dan mendapati bahwa dia sangat serius. Apakah kamu yakin ingin pergi? Su Piaomiao mengangguk. Bagiku, itu adalah mimpi yang lebih penting daripada mimpimu. Ji Fei terdiam sejenak. Jangan khawatir, kita akan tetap bersama dalam suka dan duka di masa depan. Ulurkan tangan kanan Anda. Dalam suka dan duka, Su Piaomiao dan Li Ruoxi juga meletakkan tangan mereka di tangan Ji Fei. Ketiganya tampak langsung cocok satu sama lain. Su Piaomiao tersipu dan berkata, "Kalian semua sibuk, segera pergi." Ji Fei dan Li Ruoxi sama-sama terkejut. Apa yang mereka pikirkan hanyalah, tidak akan ada mereka bertiga tidur di ranjang yang sama. Kan? Telepati? Bersambung?